si dua orang ini sampai ngomong katanya gue jatuh ke jurang. Gue ngejatuhin ke jurang nggak mati bang. Gue pengen bunuh diri saking nggak tahannya, katanya dinginnya, nggak ketemu makan, ketemu minum, saking frustasinya dia pengen bunuh diri. Dia ngeliat temennya katanya kayak hantu, dihajar sama dia. Udah, makanya banyak biru-biru kan bang. Kang Ari ngomong gini, udah bawa turun nih anak, katanya kesian, kasih minum dulu deh katanya. Dikasih minum, jadi dia dikasih minum bang ya. Jadi dia nggak, setiap kali satu tegakan aja sakit. Mungkin gitu. Dia hilang 2 hari bang. Dia nggak ketemu makan, nggak ketemu minum. Nengok, senyum. Ini gua. Itu nyampe sini bang, senyumannya. Darah kemana-mana. Ban cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah di samping saya sudah ada Bang Del. Siap. Sebenarnya Bang Del, tapi karena ada S susah deh, Bang Del aja ya, kan? Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Ya siap. Manggung masih aktif? Sekarang sih udah enggak. Sekarang jadi apa ya, teman-teman kan udah pada ada yang nikah lah, ada yang kerja, jadi waktunya nggak. Tapi tetap masih main bass ya? Kalau pribadi sih iya gitu. Masih ngulik. Biasanya kan lu kan ngulik, tahu gue. Biasa apa? Ini ada lagu enak nih. Justru sekarang kalau misalkan nggak bisa dipungkiri Bang ya, yang namanya gunung dan laut itu tempat inspirasinya para musisi. Oh, serius? Pasti. Itu pasti. Kalau bagi gue sendiri sih gunung dan laut tuh emang bener-bener gampang banget buat inspirasi gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang saya ceritain tuh sebenarnya jangan dicontoh gitu. Gitu. Banyak hal kok yang bisa dilakukan dengan positif di atas gunung dan di laut tersebut gitu. Iya nggak? Gitu. Oh iya juga sih. Malah makin penasaran nih apa yang mau diceritain nih gitu kan. Nah, tadi kan jangan dicontoh Bang ya. Jangan dicontoh. Itu di gunung mana sih Bang? Papandayan. Tapi tahun berapa dulu? Ini tahun 2001. Tuh. Teman-teman jangan ketawa dulu, Papandayan tahun berapa dulu. Kalau sekarang it's okay gitu kan, warung-warung banyak. Bahkan yang tahun 2006 aja kalau Pondok Selatu dingin banget gitu ya, belum ada. Apalagi 2001, tarik ke 2001. Justru itu kan dulu kan kalau misalkan untuk logistik aja bener-bener nggak kayak sekarang kan. Terus peralatan juga nggak kayak sekarang kan, nesting segala macam udah lengkap kan. Kalau dulu enggak gitu kan. Panci aja masih dibawa-bawa, bener panci maki tadi dibawa-bawa gitu kan. Balik diomelin aja gitu. Nah, itu lucunya loh. Iya, lucunya, tapi ada lucunya, kayak gue dulu tolol banget gitu. Iya kan kalau kita ngeliatnya sekarang nih, ya Bang ya, kayak dulu namanya juga perkembangan zaman kali ya. Ada panci maka dibawa. Sekarang kan kecil tuh. Ini kan kompor kecil gitu kan, gas. Wah, dulu mah mesti parafin. Waduh. Jadi kalau dulu kan biar kelihatan anak gunung tuh panci atau segala macam taruh di luar. Taruh luar. Wah, anak gunung banget nih gitu kan. Kalau sekarang taruh luar malah malu. Iya kan? Masukin semua ransel kayak yang penting sekarang kan kelihatannya kan yang penting ranselnya mahal. Iya nggak? Branded. Iya kan? Iya. Wah, kelihatannya ini mahal nih gitu. Iya, bener. Kalau dulu enggak kan, panci di luar gitu kan. Sembarin. Keren banget tuh. Matras sampingin. Ya. Betul. Oke. Tuh, Bang. Itu kan Papandayan 2001 tuh. Itu kalau boleh tahu inti ceritanya kejadiannya kena apa tuh, atau kejadian apaan? Jadi kalau menurut kalau diulik-ulik lagi gitu kan, apa yang saya lakukan saat itu, yang gue lakuin istilahnya ndaki itu bawa minuman. Minuman
Keras. Dalam artian kalau minuman keras kan es batu juga bisa. Ya. Ini tapi dalam tanda kutip alkohol. Ya, alkohol. Memabukkan lah Ya. gitu. Tapi kan itu tadi sudah dijelaskan itu jangan ditiru. Jangan sekali-kali ditiru deh. Jangan sekali-kali ditiru. Ya, jangan. Oke. Mungkin teman-teman penasaran nih, Bang. Begitupun juga Siap. dengan gue nih. Mungkin tahan dulu kali ceritanya. Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Awalnya sih gini bang, gue kan dari zaman sekolah tuh nggak pernah pulang bang. Jadi gue diem di rumah teman gue. Jadi rumah teman gue itu rumahnya gede banget gitu. Jadi emak sama bapaknya tuh kerja di luar gitu. Jadi hanya sebulan sekali nih pulang ke rumah gitu kan. Nah gue diem di rumah dia gitu saat itu. Nah abangnya teman gue tuh kayak hampir sebulan sekali, kalau nggak 2 minggu sekali tuh dia daki gitu. Nah kalau zaman dulu tuh begini bang. Gimana tuh? Yang bikin gue terpikat untuk naik gunung gitu saat itu gitu. Nah zaman sekolah itu kata abang teman gue tuh, nih lu kalau misalkan pengen lu demen sama cewek terus abadi selamanya gitu kan, nyampe nikah, nyampe kakek nenek, taruh Edelweiss di foto kan dompet kita kan ada foto dia terus ditaruhin. Si Edelweiss ini ditaruhin di dompet gitu, deket foto cewek kita begitu. Iya juga nih. Nah saat itu emang gue lagi demen sama cewek tuh kan, gue punya fotonya, taruhin ini. Kalau ada Edelweissnya kayaknya gue bisa selamanya nih sama dia. Bagi gue seperti itu kan, menurut gue gitu. Nah akhirnya gue punya inisiatif buat naik gunung gitu. Gue lulus SMA, belum sempet naik gunung saat SMA tuh enggak. Nah pas gue lulus sekolah, barulah di sini bang, gitu ceritanya. Nah, singkat cerita aja ya. Oke. Nah, 2001 ini tuh, ini mau, tahun baru. Tahun baru, 2001. Jadi, gue planningnya pengen tahun baruan di atas, gitu, di puncak. Planningnya saya emang maunya di Cikuray saat itu. Jadi, ada temen gue di Cikuray itu namanya Ari, gitu, di Cikuray, deket Cikuray gitu. Cuman saat itu kata Kang Ari, udah deh ke Papandayan aja gitu kan. Ya, akhirnya gue ke Papandayan gitu. Prepare lah gue di rumah gitu kan, prepare. Nah saat itu yang dibawa tuh, ini mohon maaf nih, balik lagi nih, mohon maaf gitu. Kang Bani itu, kita ngomongin Kang Bani ya, soalnya sosok utamanya dia gitu sebenarnya gitu. Kang Bani itu di dalam carrier-nya tuh bang, itu hampir full minuman sama logistik. Dia nggak sama sekali bawa baju, dan itu saat itu dia pakai. Jadi sosoknya gini bang, kalau Kang Bani itu dia rock and roll bang, rock and roll, celana jeans, robek-robek kan, kalau rocker dulu kan robek-robek gitu kan. Terus kaos, kalau dulu kan jaketnya masih jaket parasut itu, parasut itu, rambut gondrong, kacamata nggak pernah lepas nih di sini nih, rock and roll abis tuh pokoknya. Dan itu dia nggak pernah yang namanya lepas dari minuman bang. Nggak pernah yang namanya. Pokoknya dimanapun dia nongkrong gitu, pasti ada. Dan itu pasti disakuin sama dia. Nah saat itu kan ada yang segede gini kan, botol minuman tuh yang bisa disakuin gitu. Yang gepeng ya? Yang gepeng betul. Nah, itu hampir bol dia di belakang tuh ceritanya. Singkat cerita lagi, berangkatlah kita bang nih tanggal 29 Desember. Gue berangkat dari Bogor, ketemuan Kang Ari di Garut. Langsung mampir sore lah, nyampe rumah Kang Ari itu sore. Ngobrol. Kapan mau daki itu kan? Gue bilang sekarang aja deh gitu. Gue istilahnya gue nggak mau lama-lama gitu kan. Yang penting gue kan pengen nyambut Edelweiss. Niat gue gitu. Saat itu kan pengen minimal 1 biji aja gitu kan. Ya tapi jangan gitu ya. Jadi buat pendaki mohon maaf nih, jangan sampai ngambil sesuatu di atas gunung gitu ya. Ambillah gambarnya doang dah, foto deh, yang penting foto ente deh gitu kan. Sampah deh. Ya, betul. Sampah orang minimal sampah sekecil apapun tolong bawa gitu. Takutnya orang mungkin kelupaan segala macam ya. Nggak berarti nih bang ya. Nah diputuskan saat itu di rumah dia tuh habis maghrib. Tapi berangkatnya Isya sih. Berangkatnya Isya. Dan itu gua nggak pendaftaran saat itu. Kan kalau zaman dulu kan
pendaftaran cuman KTP doang udah kelar gitu kan. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih simaksi segala macam kan resmi lah, resmi. Namanya orang sekarang ini kan resmi kan. Naik kita bang nih, naik pos 1 biasa aja gitu, enak. Nah kalau Kang Bani ini tuh dia nggak pernah lepas yang namanya headset juga bang nih. Dulu tuh ada yang namanya Walkman. Nah dulu tuh dia Walkman kan, isinya kita kaset. Iya kan, kaset gitu. Nah dia terus gitu pakai gitu, dia nggak ngomong sama sekali dari belakang gitu kan. Itu berangkat abis sisa kan ya, tenang aja. Jadi posisinya tuh Kang Ari di depan, terus ada teman gue dua orang. Nah gue yang keempat nih bang. Ini Kang Bani terakhir sweeper 5 naik ceritanya. Tapi di rumahnya saat itu waktu gue di rumah Kang Bani tuh kita ngobrol berenam, emang berenam. Jadi ada saudaranya Kang Bani katanya, pakai kopiah gitu kan. Cuman saat itu yang gue tahu kita berangkat tuh berlima bang. Jadi yang satu orang ini ya gue juga kenal sih, gue lupa lagi namanya bang itu siapa gitu. Setahu gue berangkat berlima pas nanjak tuh. Jadi Kang Bani tuh di belakang tuh dengerin musik gitu kan, musiknya pun emang rock gitu kan, rock. Dan kita genre saat itu, genre gue tuh emang rock gitu. Nah, berangkat dari pos 1 nggak ada apa-apa, biasa aja. Gue ngeliat Bani, oh ada gitu kan, aman gitu. Tapi si Bani di situ udah mulai pucet bang. Gue pikir mabok kali ya, giting kali bagi gue gitu kan. Dari pos 1 abis istirahat jalan kan, sebelum pos 2 tuh dia nepak gue bang. Dan itu apaan ya itu katanya, yang ayun-ayunan katanya begitu. Ini kata Kang Bani itu. Jadi ada sosok cewek bang, pakai baju merah ayun-ayunan katanya. Ada ayun-ayunan gitu. Aduh gue ngeri sama. Ada ayun-ayunan gitu. Gue bilang, apaan sih lu bang? Itu cewek, aduh gue merinding. Itu cewek katanya ayun-ayunan ngapain malam-malam ya sendirian katanya begitu. Apaan sih lu bang? Lu giting lu kali ya? Udah cabut gue bilang gitu kan ya. Cabut nih, udah nggak bener nih. Kan di situ udah mulai wah si Bani nih giting nih. Kata gue sih begitu, tapi gue merinding bang dia ngomong begitu. Cuman nggak gue gubris saat itu kan si Bani ngomong gitu. Udah, apaan sih lu bang? Itu cewek katanya. Udah gue bilang ayo bang cabut tuh, anak-anak udah di depan tuh, gue bilang gitu kan. Jalan lagi, dia nepak lagi gue bang. Itu apaan lagi katanya di atas begitu, kayak tarjanan begitu bang. Nah di situ gue juga lihat gitu, oh itu mah lutung, gue bilang gitu, itu mah lutung. Kan kalau di Pepandayan, gue juga udah nggak pernah kesana lagi bang. Itu sekali-kalinya gue, kan di sana kan masih ada lutung, terus terenggiling, kijang pun masih ada gitu kan. Sini masih alami, apalagi saat itu kan, itu hutan pun masih rapat-rapat gitu kan dulu. Itu namanya lutung, gue bilang gitu. Ya namanya juga primata ya tinggal di atas pun, gue bilang gitu. Oh iya, jalan lagi gue masih Bani gitu, nggak jauh bang, dari sini ke depan tuh paling 2 meteran gitu, nggak jauh-jauh gitu. Nah tiba-tiba si Bani ngomong lagi itu ada pendaki 2001 tuh pendaki kehitung bang, 2001 tuh kehitung banget, paling sebulan sekali ada 1-2 orang itu pendaki gitu saat itu. Dia nepak lagi bang, itu ada pendaki katanya. Gue samperin bang, si Bani nyelonong. Gue bilang apaan? Itu pendaki katanya, ngelambain gue gitu, suruh nyamperin dia gitu. Tapi si Bani nyelonong gitu bang, nyelonong langsung melipir gitu kan, nyamperin. Yuk kita ikutin dong, takut ada apa-apa. Ya kita juga ngeliat bang itu bang, pendaki itu. Bener pendaki. Maksudnya penglihatan bang? Iya, cuma satu tenda itu doang. Satu tenda itu, tapi nggak ada lampu. Cuman kita bisa lihat bang, itu nggak ada lampu, nggak ada api unggun, malah nggak ada api unggun gitu kan. Masa sih gitu kan. Walaupun dulu saat itu kan nggak kayak sekarang kan headlamp ya. Saat itu gue masih pakai yang center itu, yang seng itu kan. Nah itu kan yang kuning. Baterainya ya. Cuman kan ini orang pendaki nggak ada lampu gitu kan. Tapi kita bisa lihat saat itu bang, jalan pun kelihatan gitu. Gue pikir kan ini sinar bulan kali ya, gue pikir. Cuman kan itu vegetasi waktu itu bener-bener rapat, nggak kelihatan, tapi kelihatan gitu. Si Bani nyamperin. Itu bang, gue ngeliat pendaki 4 biji bang, 4 orang. Gue ini mohon maaf ya kalau gue cerita beginian. Itu pendaki itu lagi makan bang, makan binatang, makan bangke. Cuman si Bani ngeliatnya bukan seperti itu bang. Apa tuh bang? Si Bani ngeliatnya justru sebaliknya. Katanya pendaki biasa lagi makan biasa gitu. Jadi kayak kalau liwetan tau kan bang? Ramean. Ramean gitu, 4 orang. Pakai kayak daun pisang gitu kan, kayak liwetan gimana sih? Kita ngeliatnya bukan justru bang, itu lagi makan bangke dan itu darat mana bang. Itu yang bikin gua ngeri bang. Itu nengok bang pendaki bang, nengok, senyum, gini gua.
Itu nyampe sini bang, senyumannya, darah kemana-mana. Ban cabut. Apaan sih lu, apaan sih? Gue pengen makan gitu. Kan si Bani ngeliatnya beda bang. Makan bangke. Iya. Apaan sih gitu. Buru cabut. Itu udah bener-bener wah. Gue bilang nih, gue juga nggak tahu bang ini orang atau enggak. Cuman kan orang ngeliat istrinya kayak di sini tuh masih ada belatung kayak loncat-loncat gitu di sini tuh kayak loncat-loncat itu belatungnya. Gue bilang masa iya orang makan beginian gitu kan. Cabut, ngedumel si Bani. Pas ditarik begitu ngedumel si Bani. Anjing segala macam lah gitu bahasa-bahasa kasar gitu. Bahasa kasar apaan gini. Gue lapar gini itu orang tuh enak tuh makanannya begini gitu kan. Gue bilang bang itu bukan orang kali. Masa lu nggak lihat ban itu dia makan apa pokoknya. Sekarang gini deh ban, kalau misalkan emang lu lapar sekarang udah deh bikin Indomie doang. Yang tadi mana? Gue bilang jadi gue dari rumah tuh logistik tuh cuman bawa beras 5 liter bang sama Indomie saat itu 10 biji. Dan itu di carrier-nya si Bani. Oh semuanya tadi karena logistik semua situ ya? Jadi kalau misalkan dihitung sih minumannya 10 botol juga saat itu. 10 botol juga. Terus beras 5 literan. Banyak dong beras 5 iya, liter 5 liter gitu. banyak. Nanti diceritain deh bang, kenapa alasan gue bawa 5 liter gitu. Terus si Bani ngomel-ngomel. Sekarang gini deh ban, udah masak deh, gue bilang gitu kan. Mana carrier lo? Tuh, di temennya Kang Ari tuh yang pakai kopiah gitu kan. Ban, yang bener ban. Yang mana ban? Itu temennya Kang Ari katanya itu yang pakai kopiah. Ban, yang bener ban, kan nggak ikut. Jadi gini bang, menurut si Ban itu. Jadi di pos 1 tuh ada bang, emang cuman nganterin nyampe pos 1 doang. Si Kang Ari ini, temannya Kang Ari ini. Kopiah itu, kopiah. Jadi katanya si Kang Ban itu dari keberatan katanya. Beda sama waktu pas dia dibawa. Itu beratnya katanya hampir 3 kali lipat. Kata Bani gitu kan. Terus temennya Kang Ari ternyata ada di belakang Kang Bani katanya. Kang katanya. Kenapa Kang? Ini berat amat ya tas gua. Ya udah deh sini dah saya bawain kata temannya Kang Ari gitu. Kita nggak ngeliat bang di pos 1 itu. Tapi yang ngerasa Kang Bani katanya ada si ini tuh ngikutin tetap. Okay. Katanya kan temannya Kang Ari tuh turun lagi gitu. Tapi si Bani jadi kayak ngikutin gitu. Jadi kayak apa sih ngebuntutin si Bani gitu karena kan ini minuman yang dibawa. Yang kita tahu ya nggak boleh ya dan nggak diwajibin untuk bawa gitu kan. Udah yang benar ban. Ini udah nggak benar nih. Udah dah cabut deh. Akhirnya kita dilanjut bang dari pos 2. Dari pos 2 mau ke pos 3 tuh tiba-tiba tuh kabut turun. Pas kita jalan bang, itu kabut makin gede, makin tebal gitu. Makin tebal. Gue bilang ada apaan ya? Terus hujan bang gede. Udah nggak terima nih, udah nggak enak nih. Gue bilang kenapa ya? Jadi setiap kita jalan itu hujan gede bang. Setiap kita berhenti itu berhenti hujan. Mungkin ya menurut mitos-mitosnya katanya kita kalau misalkan kita ngomong bahasa kasar tuh ya seperti itu gitu bang. Dan itu lama gue bang nyampe pos 3. Lama banget asli lama. Ya akhirnya di pos 3 tuh kayak pas mau nyampe pos 3 tuh kayak kedengeran selintir tuh kayak ajan gitu. Berarti kan gue lama bang nyampe. Ya akhirnya nyampe sih, alhamdulillah gue nyampe gitu. Jadi sebelum nyampe tuh kita break dulu. Kang Ari ajan bang. Pas sih datang lagi si kabut ini, dia ajan, itu ngilang bang kabut. Alhamdulillah ngilang gitu. Dan itu ketemu jalan. Gitu. Jadi apa ya? Pasti semua orang tahu ya kalau misalkan kita panik gitu, kita ngerasa kesasar, mungkin kita diam dulu ya, evaluasi atau segala macam gitu kan. Jangan panik deh gitu, minimal kita mikir. Dan itu emang gue ngerasa diputer-puter bang. Itu nggak nyampe gitu kan. Nggak tahu lah puter dari mana lah ya. Nggak tahu, nggak ngerti dah gue nggak ngerti dah. Bingung ya kalau misalkan kita ngejelasin ke orang ya. Iya. Soalnya kita yang ngerasa sih begitu. Betul, gitu. Iya, betul. Kita ngomongin ke orang gimana gitu kan. Ya akhirnya kita singkat cerita kita nyampe di Pondok Salada. Terus kita istirahat, besok paginya kita turun bang. Kita niatin udah balik deh, udah nggak benar kan. Gue bilang udah nggak benar nih. Ya akhirnya di atas pun kita nggak ngapa-ngapain bang, kita nggak buka tenda sama sekali. Karena kan udah pagi gitu. Oh iya, tadi ajan mungkin ajan subuh kali mungkin gitu.
azan subuh gitu. Oke. Dan itu ketemu pagi, pas nyampe Pondok Salada. Pondok Salada itu udah benar-benar pagi, dan itu cuma rebahan doang, tenda cuman pakai apa? Karena dingin kan, dan itu kabut benar-benar turun lagi gitu kan. Tenda masih segitiga dong? Iya, betul. Tenda pramuka kali ya. Pramuka kali ya. Betul. Nah akhirnya pas besok paginya kita turun bang. Oke. Nah pas kita turun tuh kita ketemu di pos 3 tuh kita ketemu anak SMP pakai baju pramuka. Otomatis kita nanya dong, dia berdua loh bang. Gue bilang, lu ngapain berdua gitu kan, dalam hati gue. Boy, lu ngapain boy di sini? Lu mau naik, mau turun? Mau naik bang, dia bilang gitu. Cuman dia pakai bahasa Sunda. Mau naik bang, oh ya udah hati-hati ya, kita bilang gitu. Dan kita nggak nge bang itu, biasa aja. Cuman kelihatannya tuh orang tuh saling diem, masa sih nggak ngobrol gitu kan. Kata gue nih orang kok nggak ngobrol gitu bang. Ya udahlah, kita turun ke pos 2 dan ketemu lagi bang. Gue bilang nih, gue di pos 3 apa di pos 2 ya, ketemu lagi tuh anak SMP. Dari bawah dia? Dia udah ada di bawah tuh. Terus Kang Ari langsung apa sih, ngomong ke yang di belakang, ke kita jangan berhenti. Dan itu diem bang, diem tuh orang tuh anak SMP. Kita turun lagi. Nah di sini bang nih, di pos 1 nih. Jadi di pos 1 tuh, jadi kayak dia beginian nih, dia di pohon. Yang dua-duanya nggak pakai baju bang, cuman pakai celana doang, cuman celana pramuka, cuman dia sobek-sobek bang. Dua orang ini sama dengan dua orang yang sama nih, anak SMP ini. Dan yang bikin ngenes tuh banyak luka bang, banyak luka, muka pucet, hampir membiru, ngerti nggak? Membiru gitu kayak hipo. Mungkin sekarang sebutannya hipo kali, tapi itu kayak ada biru-birunya gitu, ada biru-birunya. Dan itu banyak, istilahnya kayak banyak darah yang udah mengering gitu. Dan itu benar, emang manusia. Kang Ari nyamperin gitu. Lu kenapa? Enggak, sama sekali nggak ngomong bang. Di posisi lagi ngapain tuh bang? Duduk? Yang satu begini, kepun, yang satu jongkok gitu, jadi kayak mainin tanah gitu ya? Mainin tanah gini aja gitu kan. Cuman nggak pakai baju. Cuma telan robek-robek gitu doang. Gitu. Kang Ari ngomong gini, udah bawa turun nih anak, katanya, kesian. Kasih minum dulu deh katanya. Dikasih minum. Jadi dia dikasih minum bang ya. Jadi dia nggak, setiap kali satu tegakan aja sakit. Mungkin gitu. Dia hilang 2 hari bang. Dia nggak ketemu makan, nggak ketemu minum. Mungkin itu yang membuat dia sakit kali ya. Itu belum menerima, perut tuh belum menerima kali ya. Mungkin. Aduh sakit, pelan-pelan kata Kang Ari. Sembari dibacain lah, gue nggak tahu udah, pokoknya dibacain pelan-pelan minumnya pelan-pelan. Ya akhirnya kasih ponco tuh 2 orang itu, dibawa turun ceritanya. Tapi sebelum itu kita ngomong, Ban, lu turun duluan deh gitu kan, kasih tahu warga gitu kan. Ya udah katanya, gue duluan ya. Begitu doang. Ya udah gue duluan ya gitu. Ya akhirnya Bani turun 15 menit kita turun bang. Kita ngikutin dia kan, kita turun, Bani nyamperin kita pas mau nyampe ke rumah warga, ke rumah deket-deket kayak apa sih, kayak Karang Taruna kali ya sebutannya, kayak Karang Taruna. Bani nyamperin kita, Ban gimana Ban si anak bocah tadi, selamat gak katanya? Gimana katanya? Udah tuh lagi diobatin katanya. Ban lu yang bener Ban, lagi diobatin. Iya bener tuh di dalam lagi diobatin sama kepala desa lah atau orang-orang pinter lah gitu kan. Ban, ini gua 2 orang tuh gua yang bawa, gua 4-an tuh gua yang, kan lu gua yang nyuruh lu turun, bukan lu yang bawa anak ini. Katanya si Bani yang bawa. Menurut Bani itu katanya kita nyuruh bawa anak ini. Berarti kan suruh turun dulu buat ngabarin. Iya. Padahal si Bani yang ngambil si anak ini tuh, yang bawa tuh. Lu yang suruh gua bawa anak ini berdua katanya. Oh, paham nih. Anaknya mana kata si Bani? Itu lagi di apa sih, kayak di kan gitu ya? Di ponco gitu, dibuka gedobong pisang. Yang 2 itu jadi gedobong pisang, gua nggak ngerti. Masa iya? Berarti sebenarnya nggak aneh dong. Gua nggak ngerti deh. Kalau gedobong pisang. Iya. Jadi gedobong pisang, dan itu hanya beberapa detik ya, hanya beberapa detik doang gitu kejadiannya. Gua ketemu Bani ngomong begituan, pas gua buka gedobong pisang 2 biji berendengan, dan itu emang bener-bener ditutupin sama, kalau dulu kan
jas hujan kan kayak ponco bang, gede gitu kan, bisa dibuat 2 orang, ketutupan gitu kan. Emang ketutupan bang, ketutupan gitu, sembari ketutupan gini, sembari jalan kelihatan muka doang gitu kan. Bani yang nolong bang, si Bani ternyata yang bawa. Dan kita bawa gede bong pisang. Gua nggak tahu diapain, nggak tahu dikubur, nggak tahu diapa, yang jelas ini gede bong pisang nih 2 orang ini. Dikabarin lah si anak itu kan ke orang tuanya, datang orang tuanya datang. Kasih duit 100.000, ditanya lah si anak itu, lu kenapa? Katanya. Jadi dia ke si anak bocah ini tuh berangkat ke Papandayan tuh 10-an sama guru. Jadi dia kayaknya disasarin sama si guru ini atau segala macam, gue nggak ngerti dah. Pokoknya yang jelas dia 2 hari katanya ngilang. 2 hari ngilang. Terus kenapa lu luka-luka? Lu kenapa? Gue juga nggak tahu katanya. Si 2 orang ini sampai ngomong katanya gue jatuh ke jurang. Gue ngejatuhin ke jurang nggak mati bang. Gue pengen bunuh diri saking nggak tahannya, katanya dinginnya, nggak ketemu makan, ketemu minum, saking frustasinya dia pengen bunuh diri. Dia ngeliat temennya katanya kayak hantu, dihajar sama dia, makanya banyak biru-biru kan bang. Oh, delusi. Yang tadi gue bilang gitu kan. Udah delusi. Oh iya, sebutnya delusi ya betul. Oh iya sih kalau delusi. Iya. Jadi yang ini ngeliat sini kayak hantu, yang ini kesini ngeliat kayak hantu, saling tonjok-tonjokan bang. Dan dia pernah katanya dia ngejatuhin diri ke jurang itu nggak mati bang, ditolongin lagi sama temennya, berdarah berluka, makanya sobek dan darah kering gitu. Dan itu mukanya beneran biru bang, biru berkesiat bang itu bocah itu kecil. Pas diobatin sama mamanya, si anak ini yang cerita gitu. Oh berarti yang dibawa sama Kang Bani itu sebenarnya itu? Iya, soalnya kan Kang Bani ngomongnya kan lu katanya Kang Ari yang nyuruh gua suruh bawa anak ini. Jadi kita yang ngomong katanya. Ih enggak Ban, gua ngomong lu turun duluan ngabarin warga doang gitu. Iya, buat ngambil bantuan, manggil ya. Gitu. Tatonya malah si Bani nih. Si Bani ceritanya begitu. Lu yang nyuruh gua bawa anak ini kok katanya. Paham gue nih. Aneh gue itu bang, aneh. Dan itu yang terjadi ternyata yang pas kita buka si ponco ini itu gede bong pisang. Nah akhirnya gede bong pisang dibawa turun atau digeletakkan situ bang? Yang gue tahu sih katanya dibawa warga, nggak tahu dikuburin, katanya sih dikuburin. Nggak tahu diapain lah, pokoknya dibawa aja sama warga. Diapain lah, gue nggak ngerti kan, nggak paham kan ke situnya gitu. Yang jelas si anak ini selamat sama warga setempat, selamat. Keluarganya datang, si Bani dikasih duit 100.000 bang saat itu. Dan itu kalau sekarang udah nggak ada kali ya. Dulu 100.000 yang plastik. Dulu tuh ada 100.000 yang plastik. Itu ya? Ya, kasihnya itu. Itu buat apa bang? Ucapan apa? Ucapan terima kasih buat Bani. Ucapan terima kasih. Gede banget. Gede banget bang saat itu. Gede banget itu. Dibilangin bang, dulu minuman aja nih, mohon maaf nih ya, itu masih 10.000 sampai 11.000 itu minuman tuh, vodka ya. Dan itu kita bawa 10 biji saat itu dari Bogor tuh. Udah 100.000. Dan itu kita bisa puas bang. Iya. Kalau sekarang lo beli minuman apa? Harganya? Ya apa? Dasarnya tahu deh. Pura-pura deh. Pura-pura. Tapi ya sekali lagi jangan dicontoh bang ya. Sekali lagi jangan dicontoh. Ya akhirnya itu kalau nggak salah pagi ya. Kita ngomongin paginya deh gitu. Si anak ini udah dibawa sama keluarganya. Kita turun kita ngomongin di pagi gitu kan. Gue tanya Ban sekarang Ban sama lu Ban. Itu carrier lu kemanain? Gue bilang. Itu dikasihin temennya Kang Ari yang pakai kopiah. Lu kasihnya sebelah mana? Pas pintu masuk rimba katanya. Yuk kita cari. Ada bang. Berarti nggak dibawain dong, kayak digeletakin dong. Ya. Oh kayak penanda. Jadi intinya mungkin ya kalau menurut gua sih, jadi si minuman ini nggak boleh di atas. Nggak boleh, iya. Nggak boleh dibawa ke atas. Seperti Kang Mani, temannya si Kang Ari. Padahal temannya Kang Ari turun lagi. Padahal mah nggak ada. Kayak ditaruh, naik dia. Iya. Oh paham gue. Gitu. Paham gue, paham. Jadi nggak boleh gitu si minuman ini dibawa. Ya akhirnya kita pas pagi-pagi, pas kita datangin ke lokasi pas tempat Bani ngasihin itu, ya udah. Ada gitu lokasinya. Si carrier itu ada. Dibongkar gitu. Masih ada isi. Ada semua. Oh, oke. Dari yang namanya minumannya, terus yang beras 5 liter. Indomie 10 biji, dan itu ada semua. Akhirnya gue pikir zaman saat itu kan kita lapar bang, nggak makan seharian itu. Dan itu laparnya minta ampun, asli lapar. Gue juga baru ngerasa itu perih. Ya akhirnya si beras yang 5 liter ini sama 10 biji mie instan, iya. Saat itu kita barter bang ke warung nasi.
Dan itu kita diterima saat itu. Gua nggak tahu sih ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan masih begitu gitu. Kalau misalkan ada sisa logistik bekas turun tuh masih bisa tuh dibarter ke rokok atau ke minum atau apa segala macem gitu kan saat itu. Nah saat itu kita tuker sama nasi gitu. Dan alhamdulillah diterima saat itu sama si ibu warung itu gitu. Pas kita habis makan, si Bani nyolong, "Tar dulu ya, tungguin." Si Bani begitu. "Mau mana lu, Ban? Ntar tungguin," kata si Bani. Datang-datang dia bawa lagi bang minuman. Katanya yang duit 100.000 itu dibeliin lagi sama dia. Dibelanjain lagi sama dia. Karena saat itu dia juga nggak tahu dia dapat dari mana bang. Si minuman itu gua nggak ngerti deh dia. Dapat aja dia mah pokoknya. Gokil ya. Dibilangin dia pecinta bang, pecinta. Ya susah kalau dia pecinta, iya. Pecinta gitu. Ada di cerita di waktu gua di Galunggung, ini orang nggak pernah minum air putih bang. Si Bani ini nggak pernah yang namanya minum air putih. Abis makan juga minum itu? Ya, maksudnya misalkan air putih itu harus nggak boleh bening dia mah. Misalkan pakai teh manis, pakai teh celup gitu. Yang penting jangan bening. Nggak ngerti gue. Nyampe sekarang bang. Dan itu kulitnya masih sisik-sisik. kayak ular. Iya. Ada cerita di Galunggung. Kalau di Galunggung tuh lebih ke ekstrim sih sebenarnya. Ada gitu. Gua nggak tahu dia punya apa penyakit atau apa segala macam. Cuman nggak sehat kok dia. Fisiknya kuat bang. Asli sumpah. Fisiknya kuat. Oke, gue terusin. Abis itu dia datang bawa minuman, sisa kan 50.000 itu ya kalau nggak salah, atau 40.000 kan kalau nggak salah. Mau balik nggak? Sekarang gini deh, kita kan punya cita-cita pengen ke Cikuray, kayaknya kita nggak dibolehin di Papandayan. Ya udah kita lanjut ke Cikuray aja deh. Kan niat kita pengen ke Cikuray. Ya udah kita naik Cikuray, dilanjut bang gue bang. Jadi saat itu gue pakai ke Garut tuh, gue pakai 2 motor, pakai motor Vespa saat itu. Gue berdua nih, gue mau Bani, teman gue berdua nih, gue mau Bani. Ya akhirnya gue berangkat tuh bang. Nah sebelum naik tuh yang duit 40.000 tuh gue beliin makan nasi bungkus lah, nasi bungkus gitu. Karena kan gue tuker kan si beras sama si Indomie itu ya. Ya akhirnya yang penting gue naik ke puncak terus gue turun lagi udah kelar, gue makan pakai nasi bungkus aja gitu kan, nggak usah masak-masak deh gue bilang gitu. Yang gue pikir oke lah siap berangkat gue. Berangkat gue lewat jalur Bayangbong. Kan ya gue nggak tahu bang, pokoknya kata Kang gue minta petunjuk kan sama Kang Ari, jalurnya lewat mana gitu kan, udah lewat Bayangbong aja gitu. Gue nggak taunya gue kerjain bang, buset deh jalur Bayangbong yang udah naik Cikuray ya. Iya. Kata orang apa namanya, jalur itulah dengkul ketemu lutut. Dengkul ketemu lutut. Dengkul lutut ini. Dengkul ketemu apa? Mulut, lutut kan. Dengkul pokoknya begitu dah. Pokoknya jalurnya ekstrim juga saat itu, apalagi saat itu kan. Jadi kalau dulu tuh seminggu enggak orang jarang naik aja, rumput udah begini-begini kan. Udah tinggi lagi gitu kan saat itu. Enggak kayak sekarang kan jalur udah kelihatan kan. Enak kalau sekarang. Ya akhirnya kita putusin naik gitu kan. Biasa bang. Gue bingungnya tuh gue pasti kalau keganggu itu pasti pos 2 mulu. Kita dari Bayangbong naik ke pos 1 nggak ada apa-apa, ke pos 2 nah ini dia nih, dari pos 1 ke pos 2 ini pasti aja ada gangguan. Kata si Bani sih katanya berat nih si carrier gitu kan. Tetap bawa lagi minuman itu ya? Dibawa lagi kan tetap sama dia. Dibilangin bang orangnya dia 10 langkah minum sebat, 10 langkah minum sebat. Ya paling emang minumnya paling sedikit gitu, yang penting mah anget kata dia, badan anget gitu kan. Emang kalau misalkan orang-orang yang peminum itu kan emang badan anget bang, cuman kan nggak bagus untuk tubuh di dalamnya sebenarnya. Sebenarnya gitu. Katanya sih orang bisa pembuluh darah itu bisa pecah segala macam bisa meninggal kan kalau peminum berat. Tapi alhamdulillah nih si Bani fisiknya gila bang, kuat banget. Terus aja bang pakai headset di sini, kacamata di sini, jalan lah dia, dan dia tetap masih di belakang. Nah sekarang kita 4-an nih naik nih bang, kita naik gitu. Kita dari pos 1 ke pos 2 itu, gue pikir si Bani yang penting ada nih, gue bilang nggak usah ditaliin lagi gitu kan. Jadi kan kedengeran bang suara dari carriernya tek. Oh ada nih, itu suara botol dan botol gitu kan beradu gitu. Tek. Oh ada nih si Bani gitu. Bro Del ntar dulu ya, gue pengen pipis dulu, tungguin ya, dibilang gitu. Ya udah gue tungguin gitu. Jangan jauh-jauh ya. Dia melipir dikitan bang tuh, paling 5 meteran lah masih kelihatan gitu kan. Ini bawa senter, bawa sama dia senter gitu. Kita nungguin di jalur tuh kan, gitu. Nungguin 15 menit nggak kelar bang. Masa iya 15 menit nggak kelar nih orang. Samperin sama dia, itu dia lagi beginian nih ke atas nih bang, nyenterin ke atas pun.
Apa tuh? Nggak tahu, pokoknya dia nyetir di atas pohon aja. Nggak gerak sama sekali. Diam gitu berarti? Iya, begini aja. Nggak dimainin kayak nyari, nggak gitu ya? Cuma Enggak, diem gitu ya? Stuck aja. gitu ya? Iya, stuck gini. Oh. Kita tepak si Bani. Ban, ngapain di sini? Lama amat lu, Ban. Kabur, kata si Bani. Gitu. Cabut tuh Bang ke pos 3, kita lari. Wah, pokoknya semuanya lari gitu. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Pokoknya seluruh lari kata si Bani lari. Wah, si Bani duluan. Wah, naik ke atas gitu kan. Gue bilang si Bani kuat amat ya lari ya. Orang giting tapi lari kenceng banget, gue bilang gitu kan. Di pos 3 nih nyampein Bang, pos 3. Muka pucet Bang. Lu ngapa lu, Ban? Bikin rese lu. Gue bilang, lu giting lu ya? Enggak Bang, katanya. Gua tadi katanya lagi pipis katanya. Gua ngelihat katanya cewek itu turun dari atas Bang. Kayak cecak. Gitu, iya. Dan itu rambutnya nyampe bawah tuh Bang. Itu melototin si Bani nyampe ilernya tuh kayak netes-netes gitu ilernya. Aduh. Mukanya bagaimana Bang? Ya begitulah kata si Bani. Rusak gitu ya? Rusak. Jadi katanya begini menurut si Bani, kenapa si cewek ini nampakin ke Bani gitu kan? Gue salah apa? Sedangkan gue di pos 1 aja gue udah berdoa dulu. Semenjak kejadian di Pepandayan, sebelum nanjak emang bener Bang, kita berdoa dulu tuh, minta keselamatan segala macem. Kenapa gue diganggu? Menurut Bani seperti itu, kenapa gue diganggu begitu? Balik lagi Bang ke minuman, karena minuman ini sekarang kebawa ke atas, ya kan? Minum ngerokok. Bani yang diganggu. Kalau Pepandayan kan ditinggal itu. Gitu kan. Kenapa dia marah? Gue bilang, kenapa dia marah? Jadi katanya pas si Bani dongak begini, itu si Bani tuh ngencingin anaknya. Anaknya dari si Mbak Kun ini. Oh. Jadi anaknya dikencingin sama Bani. Oke. Tapi pembelaan Bani sekarang gini bro, kalau misalkan emang gue benar bisa ngelihat, masa iya gue berani ngencingin walaupun itu makhluk? Iya juga sih. Iya kan, kan itu nggak kelihatan Bang. Betul. Gaib. Dan itu Bani, gue udah numpang loh kata Bani gitu. Dan itu gue udah numpang loh saat itu. Kenapa gue diganggu katanya kan? Balik lagi ke minuman. Gitu kan, Bani mabok lah kasarnya, Bani mabok lah. Ya udahlah, cabut deh gue bilang gitu kan. Nah dari saat itu Bang, si Bani tuh mulai gilanya muncul tuh dari situ. Dan itu saat itu Bani langsung terbuka sixth sense-nya. Oh, oke. Jadi dia inisiatif dia bikin kayak selepatan gitu Bang, selepatan dari karet. Lu ngapa lu Ban? Dendam gua kata Bani gitu. Jadi kata Bani gitu, gua kalau ngomongin ini gua ada lucunya, ada gokilnya juga gitu. Jadi setiap dia jalan gitu, supaya sama dia, lu ngapa lu Ban? Itu biasa, Bakun lewein gua katanya. Oh, buat ngusir. Iya, buat ngusir sama dia. Oh, oke. Kalau ini boleh tuh, gue mau satu. Gitu kan. Gila tuh Bang, beneran asli. Sekali jalan lagi, sepet sama dia. Anjing, gue bilang, lu kenapa sih Ban? Itu Poci katanya lewein gua katanya. Emang mukanya bagaimana? Begitulah, gue ngomong gitu. Bakunya pas lepet tep, lari. Dan itu benar Bang kata Bani gitu. Nah, jadi kita lanjut terus. Pokoknya dia sepanjang jalan dia beginian, selpetin sama dia gitu. Banyak sosok dong. Banyak banget. Terus. Karena kan si Bani yang diganggu. Kita kan kalau gue sendiri kan nggak ngelihat. Yang ngeliat kan cuma hanya yang di Pepandayan itu yang gila mengerikan itu. Seumur-umur gue baru ngeliat itu kan mengerikan, dan itu gue nggak tahu itu sosok siapa gitu. Itu makhluk halus atau orang biasa gitu. Gue nggak ngerti. Mohon maaf yang makan bangke itu ya. Dan itu darahnya bener. Itu malam loh Bang, tapi kita bisa ngelihat sosok ini. Dan itu sama hal yang pendaki gitu. Cuman udah jijik gue. Jangan deh, gue juga bayangin nih. Ya singkat cerita, si Bani tuh ngerasa keberatan nih tas dia gitu kan. Apa karena ini nggak taunya yang si bocah kecil ini nemplok di tas dia, tapi sama si Bani didiemin. Itu menurut sudut pandang Bani gitu. Sama si Bani didiemin gitu kan. Nemplok, awas lu macam-macam kata Bani begitu. Si bocah ini didiemin sama Bani, nemplok aja. Nyampe lah kita itulah sebelum nyampe puncak lah ya. Oh, puncak bayangan. Nah, kita bikin tenda lah. Kalau si Bani enggak, dia bikin hemok Bang. Cuman kalau dulu kan nggak hemoknya kayak nggak sekarang kan. Kalau dulu kan masih kayak apa sih, kayak jaring laba-laba kan kalau dulu nih. Bolong-bolong. Gitu. Oh iya, bolong-bolong gitu. Kita lagi bikin tenda, si Bani ngedumel sendirian Bang.
bener-bener dia ngomong sendiri, lu ngapa sih lu? Si Bani gitu, lu ngapa sih lu ngikutin gua? Jadi si bocah ini diomelin sama Bani gitu ya. Ada lucu juga sih. Gokil. Jadi menurut Bani begini, jadi si bocah ini minta coklat bang. Si Bani, lu kata kita gua warung apa? Kata Bani, emang ngomong sendiri, gua ngeliat si Bani ngomong sendirian bang. Ban lu ngomong sama siapa nih bocah nih katanya, ngapain lu ngikut gua katanya. Oh tapi emang nyalinya gila lu bang, lu ngapain lu ngikut gua kata Bani. Lu kata kita gua warung begitu, yang gua tahu sih begitu. Lu kata kita gua warung katanya. Buset nih suwe bener nih bocah. Gua nggak bawa katanya, gua nggak bawa coklat, nggak bawa permen. Jadi gini menurut sudut pandang Bani ya. Jadi si bocah ini gini, bang gua bagi coklat dong katanya. Ya begitu jawaban Bani, lu kata kita gua warung katanya. Bang, bagi coklat dong. Wah, bang jelek gitu. Jelek kan juga muka lu kata Bani begitu. Jadi si bocah ini mencela-celaan. Iya mencela-celaan. Gimana sih ke bocah kecil? Balik-balikin. Iya balik-balikin. Tapi dia ngomong, gua ngeliat dia ngomong sendiri bang. Dia ngomong sendiri gitu. Gua nggak ngeliat. Jadi kan menurut sudut pandang sih itu. Iya, menurut sudut pandang Bani seperti itu. Jadi sosoknya bocah kecil. Ininya lancip nih. Ininya lancip apa kupingnya? Kupingnya lancip, ingusan, palanya gede. Nggak pakai baju. Ngebayangin gua udah begitu dah. Udah kebayang. Udah begitulah gitu. Iya. Udah begini dah kata Bani. Gua nggak punya coklat, gua nggak punya permen. Gua kasih ini dah hadiah, lu mau nggak? Mau bang katanya begitu. Bani cuma ngasih surat Al-Fatihah doang bang katanya. Dibacain sama si Bani, lo yaudah lu ikutin gua kata Bani. Diikutin tuh, Bani ngucapin tuh Al-Fatihah kan, Al-Fatihah aja. Beres kelar begitu, katanya tuh si bocah ini kayak sempurna gitu bang, kayak anak halayaknya bocah gitu, bersih banget. Tuh apa matanya yang mau coplok balik lagi, kupingnya sih biasa begitu lancip, pokoknya bersih aja, nggak ada darah sama sekali. Ya udah makasih bang ya katanya, udah mayor aja gitu. Cuma dikasih surat Al-Fatihah dong. Itu menurut sudut pandang Bani kan udah kelar gitu. Beres Bani ngomong begitu, Ban lu mau makan nggak ini sisa apa bagian lu belum makan, ya udah sini makan sama dia. Habis itu dia tidur gitu. Jadi gua waktu itu di Pepandayan naik malam, yang di Cikuray juga naik malam gitu. Akhirnya besoknya gua turun bang, turun sih nggak ada apa-apa, biasa. Normal gitu ya? Normal aja gitu. Nah pas gue turun ini langsung pulang, gue nggak mau lama-lama lagi. Gue bilang gue udah nggak benar, si Bani nggak tahu si Bani halu, nggak tahu apa saat itu gue nggak ada yang namanya halu. Tapi yang jelas ya, bagi gue si Bani mabok aja, udah gitu-giting aja. Si Bani mau ngeliat apa kayak bodo amat, yang penting gue balik gitu kan. Balik lah gue bang ke Bogor gitu. Satu lagi bang nih, terakhir gue diganggu tuh. Jadi gue dari apa sih pokoknya perbatasan Garut Bandung apalah gitu. Gue tuh lagi ngopi bang nih, jam berapa ya, jam 2, jam 3-an kalau nggak salah. Pas gue lagi ngopi, jadi kopi di dalam kan kayak warung kopi, tapi gue ngopi di luar bang, dekat motor lah gitu, kita ngopi gitu. Tiba-tiba ada sosok kakek-kakek bang, nyamperin kita. Pakai bahasa Sunda ya, tapi gue artiin bahasa Indonesia. Bang, ini saya mau jual gamis, katanya begitu. Oh, katanya, buat apa katanya. Ini di rumah nggak ada makan katanya, di rumah belum ada yang makan gitu. Gua kan kesentuh, itu langsung, gua nggak tahu bang, itu langsung kesentuh bang, langsung kesentuh. Kasihan amat nih kakek-kakek gitu. Itu baru gua tahu bang ya, namanya kakek. Gua ngelihat sosoknya tuh hampir 70 tahun apa 80 tahun, otomatis kan keriputnya kelihatan bang. Enggak bang, bersih bang itu muka. Dari keriput-keriputan gitu ya. Halayaknya anak muda. Tapi gue ngeliat sosoknya itu, ini umur bisa dibayangin nggak bang? Iya, gue tahu nih, iya. Ini orang kakek-kakek ini umur 70 tahun atau nggak 80 tahun, itu kulitnya mulus bang, nggak ada yang namanya keriput-keriput, bersih. Gue bilang Ban, gue inget tuh yang duit 100.000, Ban, itu kan ada duit 100.000 udah kasihin ke si bapak gue bilang gitu, ke si kakek itu. Yaudah dikasih, Pak ini aja nih, bawa uang 100.000. Ini gamisnya, nggak usah Pak, bawa aja. Ternyata uang yang 100.000 yang dikasihin ini punya si kakek ini. Karena gini bang, jadi waktu si Bani beli minuman, ya terus terang gue bukan sih ninggiin teman gue bang ya, si Bani ini sosoknya walaupun kata pemabuk bang, ini orangnya jujur bang.
nggak pernah dia makan temen, dia nggak pernah yang namanya mencuri ataupun apapun itu, nggak pernah bang. Jadi dia waktu itu kan beli minuman bang, 5 botol dengan harga kalau nggak salah hampir 60.000. Itu duit ada lagi yang 100.000 bang. Itu kan sisa 40 ya? Iya, tapi duit 100.000 ada lagi di kantongnya. Itu Bani baru cerita di bawah. Di pas ketemu si kakek ini, ya udah dikasihin tuh duit 100.000. Kan pikir Bani ya duit pasti balik lagi, gitu. Karena Bani yakin yang duit dia beli minuman aja ada lagi duitnya. Pikir Bani, apa sih namanya, kayak uang goib gitu kali ya? Iya, pikir balik Bani, lagi gitu ya? Bisa balik lagi. Oh, paham gue. Paham. Tapi emang Bani nggak punya niatan jelek, istilahnya. Apa gue salah ngasih duit pas beli minuman ya? Bani juga berpikir soalnya seperti tiba-tiba itu. ada lagi ya, perasaan udah buat beli gitu. Karena Bani gue tahu orangnya jujur bang, nggak mungkin dia istilahnya dia beli sesuatu terus dia lupa bayar, terus dia ngambil kembaliannya, nggak mungkin. Atau mungkin klepto gitu ya? Enggak. Okay. Yang gue tahu nggak seperti itu orang Bani. Dan itu Bani jujur. Abis minum kopi yang di perbatasan Garut Bandung, kita langsung meluncur turun ke puncak bang. Puncak. Nah di puncak ini bang, ini terakhir nih. Nggak terakhir, banyak lagi di rumah juga ada lagi itu. Kita turun ke puncak. Kita kan jam 3-an ya kalau nggak salah. Itu si Bani tuh nepak gua bang. Udah berhenti. Ketemu cewek bang. Cewek apa nih? Del, toge pasar. Begitu kata Bani. Gitu gua bilang. Apa sih lu Ban? Dulu tuh cewek cakep gitu. Belum nyampe bang. Belum nyampe dia balik lagi. Nah, aku ketawa bang. Toge pasar. Iya begitu pokoknya itu zaman bahasa kita gitu ya. Ngerti kan? Ngerti. Ngapa lu? Jangan deskripsiin, ntar panjangin lagi. Jangan. Ngapa lu bentar tungguin kata Bani gitu. Ya paling 5 meter di depan dia begitu, cuman agak miring gitu bang. Ceweknya agak miring. Emang gue ngeliatnya wah ajib nih cewek gitu kan. Gue pikir gue udah ngeres mulu gitu kan. Wah biar kata kita apa, ini cewek nih gitu kan. Sambil ngomong balik lagi dia bang, kabur kata Bani begitu. Itu nggak ada mukanya bang, cewek itu rata. Tapi ngeliat semua ya Kang, termasuk ya. Bang Kabur kata si Bani, kabur tuh kita berempat pakai motor Vespa bang saat itu. Kan kalau motor Vespa kan gelecek. gigi 1 kan ke atas, digini kan langsung nyala kan, nggak usah diselah lagi kan. Kabur bang. Itu nyampe ngos-ngosan gue bang ngeliat begituan bang. Itu kepala gue nyampe gede banget gue ngeliat begituan. Astagfirullahaladzim, gue apes amat, gue ban sama lu ban, gue naik. Istilahnya gue pengen seneng malah beginian. Ya gue nggak tahu dia bilang begitu. Gue ngeliatnya bunyinya keren katanya begitu. Gue punya niat jelek kali ya. Iya. Mungkin ya. Gue punya niat jelek gitu. Udah niat jelek. Iya. Tanya begitu. Gue bilang, gue apes banget ya gue bilang. Niat jelek ya gitu. Turun lah gue bang, nyampe lah studio gitu ceritanya. Studio apa nih? Studio musik. Oh band. Studio band. Gue gedor-gedor tuh kan, subuh deh. Jadi di studio tuh ada yang jagain saat itu kan. Dek, bukain. Dibukain ya mas Kunyit. Astagfirullahaladzim kata si Kunyit. Ngapa lu dek? Gue nggak mau keluar katanya, gue iseng. Ngapa lu? Nggak mau, gue iseng gue. Dek, begini tuh. Dek, lu ngapa dek? Kamu itu di luar katanya ada pocong duduk apa sih kayak berdiri di Vespa yang dinaikin sama Bang Del. Satu lagi cewek yang itu bang, yang rata. Di motor satunya berdiri. Oke. Jadi si ini ngikut gitu. Oke. Makanya ini ketakutan. Nggak mau ngeliat langsung itu ya. Kunyit tuh yang gua nggak ngeliat bang. Namanya Kunyit. Jadi dia gua titipin buat megang studio, bukan megang sih, masih jagain studio deh gitu kan. Gak mau katanya, gua nggak mau keluar katanya. Udah nggak ada. Pas dinengok lagi emang udah nggak ada bang. Besok paginya si Kunyit marah-marah. Lu kemana aja sih katanya begitu. Gua kan lu tahu sendiri gua udah izin sama lu, gua naik gunung katanya. Gunung mana sih lu katanya? Pepandayan yang di Garut. Emang apa? Tuh ngeliat jadwal katanya begitu. Jadwal jadi jadwal di studio gua gitu kan. Jadi studio tuh direntalin juga ke orang bang gitu. Tuh lihat tuh jadwal banyak yang booking tuh katanya. Gua nggak mau ngurusin, gua nggak ngerti katanya begituan katanya begitu.
itu penuh bang jadwal yang booking buat latihan atau recording itu banyak bang gitu. Wah kata Bani rezeki nih gitu kan, tapi balik lagi bang, oh ini kali rezeki yang dari si kakek ini digantiinnya 10 kali lipat. Oh, yang kakek yang jual gamis. Gue pikir sih, jadi sebelumnya si rental tuh sepi mulu bang, nggak ada yang latihan, yang recording jarang, istilahnya yang mau bantu-bantu jarang. Makanya gue naik gunung tuh seperti itu, gue jadi nggak ada kegiatan di studio tuh, sama sekali nggak ada kegiatan, hanya latihan dan itu yang booking aja nggak jarang gitu, paling seminggu sekali itu nggak ada pemasukan sama sekali saat itu. Nah saat terakhir pas gue turun tuh itu jadwal banyak bang, seminggu Jadi saat itu kalau misalkan nggak tahu sih sekarang ya sama apa enggak gitu. Kalau recording kan dulu masih 250.000 sampai 300.000 ya. Kalau kadang 150.000 gitu, rental? tergantung temen gitu. Kalau rental kalau zaman gue saat itu masih 12.000 sejam. Gokil. Sejam 12.000 zaman gue ya. Iya, Kadang ada juga di studio yang biasa yang AC-nya 1 kalau nggak salah. Kan ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Saat itu yang AC-nya 1 ada yang masih ada yang 7.000 sejam. Latihan. Itu beneran gitar ya? Iya. Itu gitar ya. Kentrung lagi. Ada ntar kalau misalkan mau ntar gue kasih bang materi dulu ya, zaman dulu gitu. Zaman gue ngeband tuh ada gitu. Nah gue balik lagi gitu, oh ini rezeki si kakek ini kali buat si Bani. Nah jadi kan si Bani ini kerjaan di studio tuh banyak, apa ngebantu orang recording gitu kan, ngisi apa. Jadi si Bani juga kasih jatah, misalkan dari 300.000 buat studio 200, yang 100-nya buat Bani. Gitu. Jadi Bani itu benar-benar kasih rezeki lebih gitu. Besokan pas si Bani kita dikasih jadwal, Bani pulang gitu. Nggak sejam bang pulang bang, emang rumahnya dekat sih, paling 5 menit dia jalan kaki juga bisa sebenarnya. Dia balik lagi ke studio ngos-ngosan ya. Kenapa tuh? Bandung apa lu balik lagi? Gue udah ngomelin mak gue katanya gitu. Kenapa lo? Jadi begini, ntar lu tuh jidat lu ngapa hitam gitu? Jidatnya hitam bang. Jidatnya hitam aja pokoknya, hitam ada hitam-hitamnya jidatnya begitu kan. Gue balik di melin mak gue, kenapa lu panci emak gue bawa-bawa gitu. Panci kan dibawa-bawa. Gak kepikiran gara situ. Iya kan? Panci ternyata bawa. panci. Iya. Makanya dia hitam. Kenapa ya? Diginiin. Jadi gini menurut Bani, gue balik nih ke rumah, dia bilang gitu. Pas nyampe gue di kamar mandi katanya, gue keluar buka pintu kamar mandi, mak gue udah begini nih, gue dijedotin sama gue, udah begitu, hitam di sini, kabur tuh si Bani. Emang orangnya nggak ngelawan bang, orangnya nggak ngelawan. Pasrah gitu ya? Pasrah. Hari. Iya. langsung ke studio, langsung begini, studio sama dia dibersihin gitu ya. Terus gue diem aja. Pan kita nggak masak di gunung. Oh iya. Beras sama Indomie gue barter. Cikurnya enggak? Cikurnya kan gue beli nasi bungkus. Sisanya si Bani beliin minuman 5 botol. Iya. Tapi itu panci masih ada kerak-kerak nasi loh bang. Oh dipakai sama siapa ya? Kepanen kan emang ditinggal. Ya. Cikurnya di bawah. Intinya gue nggak masak aja di atas. Anjir. Tuh. Dan misalkan nyokapnya juga nggak mungkin dong. Orang dibilangin si Bani baru naruh tas, iya. Terus dia ke kamar mandi, digedor-gedor mamanya, ban gitu. Ngapa mak? Bentar dulu mak, pokoknya lu, buka lu. Dong, begitu. Itu cabur dia. Nggak perlu. Yang ketawa-tawa dia ke dia. Kalau gue dijedotin panci sama gue gitu. Udah begitu doang. Tapi yang itunya kenapa? Gue tanya Ban, kita kan nggak masak di atas. Nggak ngerti udah gue bang. Tapi kerak nasi masih ada bang? Ada kerak, maksudnya dikit-dikit itu ada kerak-kerak nasi. Ya berarti bekas gitu. Masak nasi ya gitu ya? Mungkin. Iya mungkin. Kalau gue pikir sih mungkin yang bekas masak si makhluk itu yang makan bangke itu apalah, gue nggak ngerti dah. Dipinjem mungkin atau segala macem. Gue nggak ngerti itu panci bisa ada gosong-gosong begitu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Del ini ketika
mendaki Gunung Papandayan, turun Cikuraya baru, turun studio juga ngalamin beberapa hal kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya dipisahkan juga kayaknya kurang asik. Masih kegantung cuma Papandayan doang gitu kan. Ternyata ini berkelanjutan sampai ke studio gitu kan. Nah, Bang, sebenarnya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman semua ngerasa nggak cerita yang paling asik dalam artian yang susah ditebak itu Bang Del. Coba deh teman-teman semua coba deh komentar deh. Karena gue aja Bang yang sering, mohon maaf, sering datengin narsum nih. Kayaknya ini deh, kayaknya ini. Oh, nebak Dia nebak gitu pas jalan, oh ini nih. Tapi ini benar-benar gue tarik gue deh. Dan apa ya? Apa yang namanya? Flow-nya itu tegang. Terus pas tadi gue di akhir juga tuh yang ketika panci. Gue udah ketawa bener-bener ketawa karena siapa sih orang yang nggak ketawa ketika ngeliat momen itu, kan gitu. Terbalik wah ternyata Panji Manyi, tapi langsung diam dulu, itu kan Panji nggak? Kita kan nggak masak. Oke, kita bahas dulu deh satu-satu deh. Oke, siap. Tapi itu karena aneh. Iya, karena itu bener-bener keanehan gitu. Nah, Bang, yang bener-bener gue penasaran itu adalah yang pertama, ya mungkin yang mohon maaf yang makan bangke itu ya. Mungkin ya emang bener goib lah ya, goib atau apalah gitu. Tapi mirip pendaki loh Bang. Mirip pendaki? Mirip banget pendaki. Tapi sepenglihatan abang, itu kan makan bangke. Yang bikin, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf nih. Iya. Cuman gua nggak tahu ini darah, kesini tuh darah, kesini darah gitu kan. Cuman kan ada belatung-belatung kayak loncat-loncat gitu di sini. Oh, oke. Yang bikin ngerti apa ya? Gua kalau jangan mas itu dulu deh. Jadi kayak sebutan jijik gitu ya. Nyeringai, senyum nyeringai gitu tah. Ngerti nggak? Nyeringai kayak mau nakutin orang. Empat nih. Tuh nengok semua. Dan sepengingatan Kang Bani ya, itu makan nasi biasa. Nasi biasa. Justru kebalikannya gitu. Oh, dilatihnya kebalikannya. Kita jelek, Bani bagus. Kadang Bani bagus, kita jelek gitu. Nah, oke. Mungkin itu udah clear lah. Entah itu apalah, pokoknya yang penting sepengingatan itu pendaki, entah itu makan apa ya Bang ya. Jangan manggil anak gue bener. Karena tadi ada ini nih. Nah, terus Bang, ketika turun nih Bang ya, itu kan sempat di pos 3 Papandayan nih. 2 orang SMP Pramuka. Pos 3 masih jawab tuh ya. Iya. Yang pos 3 pertama nih. Iya. Pos 2 dia udah diem. Ketemu lagi maksudnya Iya, ketemu lagi. Sampai akhirnya dekat pos 1 dia lagi kayak kan lagi nggak tahu pasrang atau apalah pokoknya mungkin. Udah yang satu lagi kan tadi main tanah kayak. Iya. Kayak orang frustasi gitu loh. Iya, betul. Berarti kayak gitu kan? Betul. Udahlah, gue lah, ngapain lah gitu. Tadi celananya robek-robek. Gue tadi udah ngira ini gaib. Gue nembak gitu. Ini gaib nih. Tapi ternyata enggak. Asli, itu mah beneran. Cuman kan yang kita nggak tahu tuh di pos 3, pos 2 tuh siapa. Tapi sosoknya sama, serupa. Itu bener. Nah, terus yang benar-benar gue bikinan itu ini Bang. Aneh dalam artian kan si Bani turun ya di Papandayan nih Bang ya. Itu kan dia emang bener bawa 2 anak ini. Iya. Ya kan ini kan sempat perdebatan tuh ya. Nah, ternyata yang dibawa sama abang ini yang dilapisin sama apa namanya ponco. Ternyata itu adalah gedebong pisang. Nggak ngerti gue Bang itu kan. Ini masalahnya begini. Jadi Bani tuh menurut sudut pandang Bani, jadi kita yang pada ngomong, Ban, udah nih bawa nih anak ini turun gitu. Padahal abang nggak ngerasa. Nggak ngerasa cuma ngomong. Turun aja. Cuman nyuruh Ban turun kasih kabar warga nyari bantuan gitu. Sedangkan si 2 orang SMP itu masih di abang, kan gitu ya. Gini. Makanya dia Kang Bani itu sempat bersikeras sih. Lo kayak ngomong gini-gini kan gitu, sempat perdebatan kecil lah. Pasti buka. Prak, sekian detik. Aduh. Itu durasi cuman berapa detik, aneh gue juga Bang. Soalnya kan tadi kelihatan mukanya Bang. Iya. Kan pasti datang, pasti kan pas Kang Bani datang kan pasti ngobrol nih, buka, jebret. Nah, gue ngebayangin masalahnya, ngebayangin kondisi itu gitu loh. Jadi bisa kebawa. Nah, terus ternyata kan si 2 orang ini SMP ya Bang. Ternyata orang tua datang dan
sinopsisnya atau apanya lah, naik Gunung Papandayan dengan 10 orang ya, terus disasarin atau apalah ya. Dan itu dia bilang, katanya ngomong, saya bang katanya sampai benar-benar gue pengen bunuh diri katanya, loncat dari tebing ke bawah. Itu kan alhamdulillah dikasih selamat juga. Cuman emang luka-luka jadi kayak darah kering gitu kan. Berarti deh nggak baru dong. Iya, kan gitu iya, nggak baru. Iya. Kalau udah kering. Dan tadi ternyata 2 hari. sekitar 2 harian. 2 hari. Iya juga sih. Mungkin 3 hari. Iya namanya, mohon maaf bukan gimana SMP bang ya. Oh iya. Gitu kan. SMP. Pemikiran belum gimana, nggak makan, nggak minum, udah dehidrasi. Jangankan makan bang, jangankan dikasih roti gitu, atau misalkan ubi atau segala macam, dibilangin minum aja, aduh bang sakit. Wah, sampai itu loh, bisa sampai, mohon maaf ya, kayak bunuh diri sampai jatuhin gubrak. Berarti kan sempat juga tuh ada yang hampir mau bacok-bacokan ketika Gunung Gede cuy ya. Kalau salah Bintana karena dia nggak minum, udah delusi jadi. Oh delusi ya. Delusi, udah lo gue bunuh, gue minum darah lo kan gitu. Soalnya nggak makan nggak minum kan, mungkin kayak gitu kali mungkin, ya. Iya mungkin. Soalnya kan ngeliat temennya kayak hantu gubrak lah ya. Lihat lagi kayak setan gubrak. Jadi sampai sempat sadar dua-duanya, sampai sempat nih 2 orang tuh, lu mau nggak menggal tangan gua, kita makan yuk makan. Apa segitunya? Sampai segitunya bang. Saking nggak kuat lapar, nahan minum kali ya. Atau delusinya mungkin berlebihan kali ya. Wah ini katanya sih begitu. Oke. Cuman kan kalau ngomongin tangan sebenarnya yang penting selamat ya bang ya. Yang alhamdulillah katanya selamat gitu kan. Akhirnya dikasih rewards lah ya. Ini 100.000 nih. Ya 100.000. Maksudnya tuh 100.000-nya belanjain lagi aja gitu. Iya, kan. dibelanjain lagi. Sampai akhirnya kirain gua itu stop di Papandayan. Soalnya jujur setiap narasumber sini gue nggak tahu ceritanya. Iya kan? Iya kan cuma mungkin si Yonan doang kan yang tahu. Oh iya. Terus kemudian nyambung nih bang ke Cikuray. Cikuray dan di mana Cikuray juga sama ngalamin beberapa hal yang di mana mungkin teman-teman misalkan ada yang ngejual yang cepat gue mau. Tahu ya. Selepetan ya. Selepetan. Kalau setan gue giniin. Setannya aduh. Lari bro gitu. Tapi bener tuh bang, nyalinya dia makin gila loh bang. Pokoknya mungkin bagi dia ya, gua nggak salah apa-apa. Menurut Bani ya, gua nggak salah apa-apa. Gitu ya bang ya. Gua berdoa udah, gua minta izin udah. Ngapain lu ganggu gua? Gitu. Ya tapi mungkin itu balik lagi. Itu kan masa lalu, betul, gitu kan. Terus kemudian juga ternyata kan yang anak kecil tuh bang ngikutin. Bang, terus dibaca Al-Fatihah jadi kayak sempurna gitu sehari. Tuh kalau kata gue kesempurnaan surat-surat Al-Quran ya. Iya, itu juga gitu. Oke. Nah kemudian kan akhirnya ya tadi udah turun itu udah jelaskan sampai lewat puncak, lewat mana sampai akhirnya uang 100.000 tuh dikasih ke apa namanya orang yang jualan gamis bang ya. Dan dibayar tunai langsung oleh. Gue ngomongin kakek-kakek aneh itu bang, apa sih halayaknya kakek-kakek kan, tapi uratnya pasti muncul. Iyalah pasti muncul. Nggak ada bang, bersih mukanya aja bersih. Gue nggak tahu itu kakek-kakek bener atau enggak, tapi yang jelas gue ngelihatnya kayak umur 20 tahunan 25 tahunan lah. Oke. Ya pokoknya begitulah ya. Pokoknya segitu itulah. Akhirnya kan berkat keikhlasan kita gitu kan, dibayar kontan langsung tuh full studio tuh. Rekaman atau yang latihan. Awalnya sepi jadi rame gitu. Mungkin bisa dibilang 10 kali lipat digantiin sama si yang uang 100.000 ini. 100.000 itu yang ya karena kejujuran si Bani. Iya, kejujuran dan juga keikhlasan. Itu tuh teman-teman semua. Ngasih itu dari hati gitu ya. Setuju. Iya, dari hati nih gitu. Jangan ngelihat sosoknya atau apanya enggak. Dari hati udah. Oke. Tapi balik itu semua ternyata di akhir cerita benar-benar bikin gue ketawa. Kaget. Serius bang, kaget. Dan kalau bahasa Tongnya anjir gitu loh. Nggak nyangka. Anjir, iya anjir loh. Kalau horor apa namanya? Misteri dan kayak plot twist ya, kayak plot twist. Ini apa? Apa namanya? Komedi itulah. Iya, kayak gitu tuh nggak, kalau stand up tuh anjir kayak nggak kata pak anjir gue bilang ya kan. Oke, nah itu ya teman-teman semua yang cerita dari Bang Daniel ini ketika naik Gunung Papandayan tahun 2001 dan juga Cikuray juga 2001. Berarti
Cikure berarti 2022 awal. Ya, awal tahun. Ya benar. Januari gitu kan. Oh enggak bang, gini bang. Desember. Bukan. Kita ternyata nyampe studio itu tanggal 5. Oh. Makanya kan emaknya si Bani marah-marah. Oh iya. Lu Panji emak dibawa-bawa seminggu lebih lu. Dong itu. Bukan masalah sehari 2 harinya, Bang. Ini kita tuh ngilang, Bang, sebenarnya. Ngilang. Dibilangin kan si kunyit pas, "Oh, stop aja melihat yang begituan." Kan ngasih ujuk kan udahannya, ngasih ujuk jadwal. Itu seminggu full. Kita ngeliat tanggal, kita di studio tuh udah tanggal 5, Bang. Berarti sekitar berapa hari tuh? Total. Pokoknya semingguan lah ya. Semingguan kita ngilang. Lu kemana aja sih lu, Bang, katanya. Tuh ada yang istilahnya ada yang band kemarin tuh ada yang mau mixing apa mastering gitu. Nungguin lu katanya udah seminggu lu nggak balik-balik. Minggu, Bang, kita ngilang. Makanya kan emaknya si Bani marah. Dan gua nggak tahu, Bang, itu seminggu kita kemana. Yang gua pikir sih mungkin yang di Papandayan itu, Bang. Kita kan lama, Bang, jalan. Yang dari pos 3 itu. Yang kita ke tutup kabut. Yang mitosnya katanya ya itu kita jalan hujan. Oke. Nah, tapi Edelweissnya dibawa gak, Bang? Apa tuh? Edelweissnya Papandayan. Ngomonginnya kan ya. Tapi kan itu dulu gitu kan, namanya kenakalan-nakalan itu yang penting kan berkat ketidaktahuan kali ya, kan nggak salah gitu kan buat pelajaran buat kita semua. Dan jawabannya kalau kata gue sih mitos, Bang. Jadi kalau misalkan Edelweiss ditaruh di dompet, ditaruh di apa sih, di sebelahan yang foto cewek kita gitu kan, katanya abadi gitu. Bohong pada. Jadi contoh. Jangan metik Edelweiss. Jangan metik Edelweiss, kan betul. Karena sekarang kan udah gemur-gemurnya undang-undang. Iya, gitu apalagi kan. undang-undang sekarang kan ya. Terus juga mungkin ya oknum pendaki yang mencoba nyolong itu. Kita bilang oknum yang bukan pendaki seluruhan ya. Terus juga ada beberapa oknum pendaki yang mungkin buat ngangkatin badan pasti ada lah gitu kan. Nah ini kan kita harus kerjasama nih sebagai misalkan teman-teman sama pendaki, terus ada orang yang naik gunung bawa gituan kasih tahu gitu. Karena kenapa kasih tahu, bukannya kita rese atau ribet, tapi bentuk kepedulian. Iya, setuju. Gitu, Bang, ya, bentuk kepedulian. Lo nanti jangan begini, lo nggak naik gunung aja mabuk bisa begini, apalagi lo naik gunung kan gitu. Dan cerita Bang Del ini menceritakan masa lalunya ketika naik gunung Papandayan dan juga Cikure, bukan untuk mengumbar kejelekannya, bukan mengumbar sisi negatifnya, tapi supaya teman-teman semua mengambil hikmahnya nih, gitu kan, supaya jangan sampai teman-teman semua merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Del ini. Kan gitu, Bang, ya. Yang istilahnya sedikit gue tambahin kan, yang tadi gue cerita, gue naik gunung tuh gue pengen nyari inspirasi gue kan kalau nggak di laut di gunung. Jadi bukan semata-mata kita gampang inspirasi tuh pas lagi mabuk, enggak gitu. Kita lagi sadar pun kita bisa menikmati alam, inspirasi pun datang. Kalau misalkan lu clever, cerdas segala macam, lu bisa kok. Lu seniman, lu masih bisa lu tanpa begitu juga. Gitu sih. Tapi hasil dapat lagu kan? Alhamdulillah ada. Judulnya apa? Sahabat. Yang barusan di setel? Iya, yang barusan di setel. Itu dari perjalanan itu? Iya, itu dari 2001 itu nyampe sekarang. Gokil. Banyak sih sebenarnya lagu-lagu istilahnya inspirasi itu di gunung, di laut, dan di sekitar kita ada sih. Nulis, ya kan? Nulis. Kayak gini di rumah baru kuliahnya. Iya. Begitu. Pas nih. Coret, cek gitu ya. Itu juga musisi kan? Kita paham kan tukang bikin lagu, ya nggak? Coret, set. Ganti lagi. Pas nggak? Ya. Setuju. Gini-gini ya. Iya. Jangan. Nah, gitu. Bener. Oke. Bang, sebelum ditutupin, Bang. Oke, siap. Videonya, mungkin Abang punya pesan nggak nih? Atau mungkin mengingatkan lah ya. Sesama manusia kan harus mengingatkan nih. Terutama pendaki gunung nih, Bang. Kalau buat pendaki gunung sih, minimal yang tadi gue bilang ya, jangan ngambil apapun. Gue kan atlet, Bang, ya, buat ngambil Edelweiss. Jangan ambil apapun selain foto kali ya. Terus jangan bawa miras kali ya, minuman keras. Terus minimal sampah deh yang bikin gue kurang respect ya anak-anak sekarang ya. Zaman dulu gue pernah, Bang, jangankan sekarang, zaman dulu nih, Bang. Ini malam-malam nih, Bang. Gue lupa di pos berapa, tapi yang seinget gue ngambil air, Bang, buat masak ceritanya. Buat bikin kopi, gue bikin masak.
itu dikit lah, sebelah sini lah pokoknya ada. Gue masak nih bang ceritanya. Pagi-paginya gue ngeliat apa coba? Ini mohon maaf, nih, boleh ditayangin nggak? Boleh. Itu bekas orang boker bang. Oh, tai. Berarti gue nanak air apaan coba bang? Tai. Buset bang, gue pernah begituan bang. Itu di atas gunung loh bang. Rasanya gimana bang? Agak sepet kok. Tahu sendiri tuh rasanya. Nggak tahu bang, soalnya belum mau nyobain. jangan. Kalau nyium sering. Nyasnya sampai begitunya gitu. Jadi teman-teman semua bisa diambil kesimpulan nih bahwasanya tadi nggak boleh mengambil sesuatu kecuali foto atau gambar kita Iya, bang ya. yep. Terus nggak boleh juga bawa sesuatu yang memang dilarang gitu kan, yang mungkin saat ini sudah terpampang semua di base camp si Maxi, nggak Iya. boleh bawa ini, Iya, bawa iya, ini, iya. bawa itu Iya. gitu kan. Jangan sampai sekali teman-teman semua melanggar aturan-aturan tersebut, karena iya, pihak base camp itu membuat peraturan pasti ada alasannya. Yap. Untuk kepentingan keselamatan dan Iya. juga kenyamanan, kan gitu bang ya? Betul. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Nel ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Papandayan, Cikuray, ataupun ke gunung manapun. Yep. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih abang. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.